Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Bank Soal PAS IPA kelas 7 bagian ketiga. Sudah siap untuk mengikuti pembahasannya? Kita lanjutkan pembahasannya. Kita langsung mulai di soal kisi-kisi nomor 11. Oke, sebelumnya kita buat dulu. Perhatikan bentuk molekul zat berikut ini. Zat yang memiliki bentuk molekul seperti di gambar. Cara antar molekulnya sangat renggang. Gaya tarik antar molekulnya sangat lemah. Serta volumenya dapat berubah-ubah. Nah, ini tentang wujud zat, ciri-ciri zat. Ada zat padat, ada zat cair, dan juga gas. Kalian harus tahu deh ciri-ciri dari masing-masing zat berikut ini. Nah, untuk soal ini, jarak antar molekulnya sangat renggang, gaya tarik antar molekulnya sangat lemah, dan volumenya yang dapat berubah-ubah, maka termasuk kelompok zat gas. Kita cek pilihannya. Agar-agar termasuk padat, cair, atau gas? Agar-agar termasuk bentuk yang padat, maka salah. Minyak cair, maka salah. Karbodioksida, gas. Oksigen, gas. Gas helium, sudah jelas ada namanya gas helium, berarti juga gas. Berarti jawabannya adalah C. Bisa dipahami? Selanjutnya, kisi-kisi nomor 12. Pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa. Molekul senyawa harus bisa membedakan. Kalian di sini di kisi-kisi nomor 12 ini harus bisa membedakan tentang unsur senyawa dan juga campuran. Nah, silahkan nanti dibuka lagi ya PPT-nya, dibuka lagi catatannya tentang unsur senyawa dan campuran. Nah, untuk gambar ini nomor 1 H2. H2 maka dia termasuk molekul unsur. Nomor 2, ada dua jenis zat yang berbeda dalam satu paket, dalam satu ikatan seperti ini, maka dia termasuk dengan molekul senyawa. Lalu nomor 3. Nomor 3 hanya ada satu jenis seperti ini. Namanya saja cuma AU, tidak ada duanya seperti ini. Maka ini yang disebut dengan unsur. Lagi, nomor 4. Ada dua jenis zat yang berbeda dalam satu ikatan, berarti dia disebut sebagai molekul senyawa. Maka di sini jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 ini ya, D. Selanjutnya, nomor 13. Berikut ini merupakan sifat gas oksigen. Sifat fisika dan juga sifat kimia yang dimiliki oleh gas oksigen secara berturut-turut. Ingat tentang sifat fisika dan sifat kimia. Kita cek dulu sifat fisika. Sifat fisika berarti yang kaitannya dengan fisik. Yang pertama ada warna. Kemudian ada bau. Ada juga titik, didih. Ada juga titik.
titik leleh, ada kekerasan, ada lagi kekentalan, dan masih banyak yang lain. Nah, kita cek apa saja sih sifat kimia suatu zat. Sifat kimia, contohnya yang pertama menyebabkan korosi, lalu mudah terbakar. 3, misalkan mudah bereaksi dengan senyawa lain. Oke, nah dari sifat-sifat ini, maka yang cocok untuk menjadi sifat dari gas oksigen, sifat fisika dulu. Kita cek, tidak berwarna, tidak berbau. Sifat fisika, saya tulis F ya, fisika. Mudah bereaksi dengan banyak senyawa, mudah bereaksi tadi kimia, berarti K. Titik leleh masuk ke sifat fisika lagi. Mendukung pembakaran, mudah terbakar sama berarti K. Kimia, berarti yang F sifat fisika adalah 1, 3. 1 dan 3. Kemudian kimianya 2 dan 4. Jawabannya adalah B. Silahkan diingat-ingat tentang sifat fisika dan sifat kimia. Lanjut, berikutnya. Nah, kisi-kisi nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, metode pemisahan campuran. Pemisahannya, jika ada gambar seperti ini, berarti masuk ke jenis filtrasi, metode filtrasi atau metode penyaringan. Lanjut. Nah, masih di kisi-kisi nomor 14, soal kedua, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran berdasarkan gambar di atas. Jika ada gambar seperti ini, maka termasuk yang disebut sebagai jenis destilasi atau penyulingan. Silahkan nanti dicek kembali tentang jenis-jenis metode pemisahan campuran. Ada destilasi, kristalisasi, evaporasi, kromatografi. Nah, silahkan nanti dicari lagi catatannya ya. Lanjut, berikutnya nomor 15. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini. Peristiwa yang mengalami perubahan secara kimiawi. Ditunjukkan oleh nomor. Nah, secara kimiawi. Nah, ini berarti tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita tulis di sebelah sini. Untuk perubahan fisika terlebih dahulu. Perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini adalah perubahan yang menyangkut sifat fisiknya saja atau yang kaitannya dengan tampilannya saja. Lalu selain itu ciri yang kedua, tidak ada zat baru yang muncul. Lalu selain itu bisa kembali ke bentuk semula. Bisa bentuk atau bisa juga nanti wujud ya.
Nah, sedangkan perubahan kimiawi atau perubahan kimia nanti kaitannya dengan sifat sifat kimianya dari zat tersebut. Berarti kalau yang tadi fisika tidak muncul zat baru, kalau yang ini terbentuk zat baru. Nah, jika sudah terbentuk zat baru, tadi bisa kembali ke bentuk semula, yang ini tidak bisa. Tidak bisa kembali ke bentuk atau wujud semula. Nah, kita cek satu persatu di sini. Pembuatan gerabah dari tanah liat. Nanti masih bisa kembali lagi gerabahnya jadi tanah liat? Masih. Kan jika gerabahnya belum dikeringkan, belum diapa-apakan, belum diproses lebih lanjut, masih bisa jadi tanah liat. Berarti ini nanti masuknya ke perubahan fisika. Apel yang dikupas lama-kelamaan buahnya berwarna kuning kecoklatan. Kalau sudah kuning kecoklatan, kira-kira bisa kembali lagi menjadi bersih atau warnanya yang lebih menarik lagi? Tidak bisa, maka masuk ke tidak bisa kembali ke bentuk atau wujud semula, atau ditulis dengan kimia K. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Kaitannya ada proses. Nah, ini tadi masih ada satu yang belum saya tuliskan di sini, perubahan kimia. Nanti melibatkan reaksi kimia. Nah, di fotosintesis ada reaksi kimianya, maka dia termasuk yang kimiawi. Kapas diproses menjadi selai kain, kainnya nanti masih bisa dikembalikan atau dikeluarkan serabutnya. Jadi ini masuknya ke fisika juga. Sehingga ini jawabannya adalah 2 dan 3. C. Bisa dipahami ya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Lagi selanjutnya. Oh, sudah selesai untuk pembahasan bagian ketiga. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan sangat baik. Sampai jumpa di pembahasan bang soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.